Pembacaan Alkitab hari ini, Kejadian 27, 1-46. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat 1, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya, Bapa." Ayat 2, berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku." Ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ayat 5, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang, memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Ayat 6, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu. Ayat 7, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan, sebelum aku mati. Ayat 8, maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Ayat 10, bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Ayat 11, lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Ayat 12, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Ayat 13, tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Ayat 14, lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Ayat 15, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Ayat 16, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Ayat 17, lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya, serta berkata, Bapa, sahut ayahnya. Ya, anakku, siapakah engkau? Ayat 19, kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ayat 22, maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau. Ayat 23, jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Ayat 24, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Ayat 25, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya. Lalu ia minum. Ayat 26, berkatalah Ishak,
ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ayat 31, ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Ayat 32, tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Ayat 35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Ayat 36, kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga." "Ya Bapa," dan dengan suara keras menangislah Esau. Ayat 39, lalu Ishak, ayahnya, menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah, gemuk di bumi, dan jauh dari embun. Dari langit di atas." Ayat 40, "Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Lanjutan pembacaan Kejadian pasal 27, ayat 1-46. Ayat 41-46. Yakub lari ke Mesopotamia. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ayat 42, ketika diberitahukan perkataan Ishak, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau." Ayat 43, "Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran." Ayat 44, "Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman." Ayat 45, "Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Ayat 46, "Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, 'Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu.
jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu. Apa gunanya aku hidup lagi?